Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lift di kantor pemerintahan terpadu Brebes macet akibat listrik padam, 3 orang terjebak. 114 TPS di 10 desa Kecamatan Karanganyar, Demak yang terdampak banjir akan menggelar pemungutan suara susulan 24 Februari mendatang. Mayat pria tanpa identitas yang terikat batu cor dan mengalami luka-luka ditemukan di bibir Sungai Serayu, Purbalingga. Jasad diduga korban pembunuhan. Ratusan mahasiswa se-Banyumas Raya berunjuk rasa di alun-alun kota Purwokerto pada Senin lalu. Mereka menuntut pemerintah untuk menjalankan demokrasi yang jujur sebab banyak indikasi kecurangan dalam pemilu tahun ini. Teriakan reformasi menggaung dalam demo mahasiswa se-Banyumas di Kompleks Alun-Alun Kota Purwokerto dan di depan kantor Pemkat Banyumas pada Senin kemarin. Aksi yang diwarnai dengan pembakaran ban ini menyuarakan agar pemerintah menjalankan demokrasi yang jujur dan jauh dari politik kotor. Perwakilan mahasiswa mengatakan pelaksanaan pemilu tahun ini terindikasi dengan banyaknya kecurangan sehingga membingungkan masyarakat. Lihat, demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa melihat bahwa rezim otoriter, rezim Pak Jokowi sudah menghambur-hamburkan konstitusi. Maka dengan hal itu kita memiliki spirit. Kita sebagai mahasiswa yang katanya agen of change, agen perubahan bangsa, makanya kita dengan hal ini kita bisa menaruh harapan besar kepada Banyumas untuk segera gimana caranya biar agar mensadarkan masyarakat ini, terutama di Banyumas, agar tetap bisa kondusif terhadap yang ada di dalam pemilihan. Aksi dorong antar massa dan polisi sempat mewarnai jalannya demo meski tak berakhir ricuh. Setelah 2 jam berlangsung, ratusan mahasiswa memubarkan diri. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, dampak dari errornya sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap di pusat mengakibatkan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan di Jawa Tengah terpaksa ditunda. Setelah sempat tertunda, akhirnya petugas BPK Kecamatan Argomulyo Salatiga melanjutkan perhitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Penundaan rekapitulasi pada Senin kemarin karena aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sempat error dan dalam perbaikan. Petugas sempat kesulitan untuk mengunggah hasil perhitungan suara, bahkan ditemukan kesalahan angka yang terjadi. Kita bersyukur aplikasi tersebut bisa digunakan kembali. Artinya proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sudah bisa dilaksanakan. Sirekap itu kemarin sempat informasinya sempat mengalami perbaikan agar data-data yang bisa masuk segera ini. Kemarin ada juga kejadian di tempat di Kecamatan Sidoarjo itu sudah input ternyata gagal di entry, kan kasihan. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ditargetkan selesai pada 24 Februari mendatang. Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilu tingkat kota pada 25 Februari 2024. Penundaan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK juga ditunda pada Senin kemarin oleh KPU Grobogan. Kendalanya pun serupa karena aplikasi Sirekap tak bisa diakses sejak Minggu malam. Petugas PPK tingkat kecamatan akhirnya tidak bisa merekapitulasi perolehan suara. Komisioner KPU Grobogan mengatakan kendala itu terjadi di tingkat nasional. Tadi sudah saya sebutkan ya, tadi ini penghentian rekap ya, ini saya sebutkan berkaitan dengan pelaksanaan sinkronisasi Sirekap ya, sinkronisasi Sirekap. Artinya kualitas data yang digunakan untuk rekap kecamatan itu lebih akurat. Kita tahu. Untuk menjaga keamanan, polisi, Satpol PP dan Panwascap bersiaga di gudang logistik PPK agar menjaga surat suara yang ada.
KPU Kabupaten Semarang juga menghentikan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan pada Senin kemarin dampak dari errornya aplikasi Sirekap. Seluruh surat suara tersimpan di aula kantor Kecamatan Ungaran Barat menunggu hingga aplikasi Sirekap bisa kembali digunakan. Sejauh ini rekapitulasi tingkat kecamatan di Kabupaten Semarang progresnya baru 60%. Karena tahapan itu tetap jalan, cuman karena ada maintenance ya kita lakukannya di besok itu dilakukan. Di Kabupaten Semarang itu hampir 70% rata-rata untuk beberapa kecamatan itu sudah bisa terselesaikan, sehingga ini progresnya untuk besok itu kemungkinan 2-3 hari yang akan datang itu kita bisa hampir 90% untuk progresnya, karena kita tetap menjaga kecermatan dan juga kehati-hatian berkaitan dengan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh teman-teman PPK dan BPS di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di tingkat kecamatan diperkirakan selesai pada 23 Februari 2024. Sementara rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat kabupaten pada 26 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan. Dana santunan dan donasi sebesar 56 juta rupiah diserahkan kepada keluarga dan ahli waris anggota KPPS yang meninggal usai menjalankan tugas pada 14 Februari lalu. Tercatat ada 2 anggota KPPS di Klaten yang meninggal dan 16 lainnya sakit hingga dirawat. Kedatangan anggota KPU Klaten ke daerah Ceper Klaten ini bukan tanpa sebab. Mereka datang untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dari anggota KPPS yang meninggal dunia usai bertugas. Di kesempatan ini, pihak KPU juga memberikan santunan kepada keluarga dan ahli waris sekitar 56 juta rupiah. Santunan dari KPU sebesar 36 juta, kemudian yang donasi dari teman-teman penyelenggara itu 20.907.000 rupiah. Santunan adalah hak yang harus kita berikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang donasi ini adalah sebagai ungkapan bela rasa kita sebagai sesama penyelenggara pemilu. Begitu. Terdata ada 2 anggota KPPS di Kabupaten Klaten yang meninggal dunia, yaitu Dewi Indrayani yang bertugas di TPS 4 Desa Karangturi Gantiwarno dan Joko Basuki yang bertugas di TPS 11 Desa Tegalrejo Ceper. Sementara itu ada 16 anggota KPPS dirawat karena sakit usai bertugas pada 14 Februari lalu. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, anggota KPPS menjadi sorotan selama masa pemilu berlangsung. Salah satunya upah mereka yang dinilai sangat besar karena dibayar 1,2 juta per hari. Namun seperti apa kenyataan di lapangan? Berikut informasinya. Sempat ramai di media sosial soal upah KPPS yang dinilai sebagai idaman mertua karena bergaji tinggi, sebab upahnya 1,2 juta per hari. Namun kenyataan berbeda. Honor 1,1 dan 1,2 juta bagi anggota dan ketua KPPS itu hanya dibayar untuk 1 periode saja, bukan dihitung selama 1 bulan. Sehingga ketika ada pemungutan suara ulang, karena ada kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, mereka tidak dibayar lagi. Jadi ini masih satu periode untuk kerja. Honornya kan satu periode. Jadi meskipun ada PSU, mereka nggak dapat honor lagi berarti, Pak? Tidak, ya hanya 1 kali aja. Cuma ini untuk operasional ya, pembuatan TPS, kemudian konsumsi kita berikan. Tapi kalau honor tidak, masih satu kali periode ya kerja. Meski begitu, petugas KPPS tetap semangat menjalankan tugas di masa pemilu ini. Seperti Ketua KPPS 01 Pandean, Rembang, yang menilai sudah bagian dari resiko pekerjaan. Nggak ada tambahan honor, cuma ada tambahan konsumsi aja. Terus bagaimana sebagai KPPS, Pak? Gimana? Sebagai Ketua KPPS gimana? Iya, ketika dapat honor tanggapannya gimana? seperti apa? Mungkin ya sudah risiko kita, Pak. Gitu. Jadi nggak dapat honor juga nggak apa-apa. Karena kecewa enggak? Gimana? Kecewa? Nggak kecewa. Terus? Malah dijadikan pengalaman biar lebih baik lagi. Kerjanya tetap maksimal? Oke, tetap maksimal. Artinya ke depan kapok lagi nggak, Pak, dari KPPS? Malah pengen lagi, Pak. Siap. Semangat saya.
Diketahui periode honor KPPS hanya untuk tanggal 24 hingga 25 Februari. Tak ada honor tambahan yang diberikan meski harus menghitung dan merekap hasil penghitungan suara hingga berganti hari. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Ya, informasi selanjutnya, ratusan anggota KPPS di Kecamatan Karanganyar, Demak mengikuti bimbingan teknis. BIMTEK dilakukan sebelum penyelenggaraan pemungutan suara susulan untuk 114 TPS yang akan digelar pada 24 Februari mendatang. 798 anggota KPPS terdampak banjir Karawang, Demak mengikuti pemantapan bimbingan teknis di Gedung Sekolah Menengah Atas wilayah Demak. Hampir seluruh anggota KPPS yang hadir masih berstatus pengungsi. Munir, seorang anggota KPPS asal Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, mengaku datang BIMTEK dari lokasi pengungsian. Meski rumahnya sudah kering, akses jalan desa masih terendam setinggi 50 cm dan beberapa rumah tangga masih terendam banjir. Rumah itu waktu pulang rumah udah kering, nggak ada air. Cuman jalan masih. Jalan ada berapa? Jalan sekitar setengah meter. Ini pelatihan KPPS ya? Ini kan ikut BIMTEK KPPS ya? Iya, ikut BIMTEK. Itu nanti rencana TPS mau taruh di mana? Kalau masih jalan masih ada air? Kalau ini sih aku dengar ya, mau ditaruh di SD. Di SD? SD Wonorejo. Ketua KPU Demak menjadwalkan pemungutan suara susulan untuk 114 TPS yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Karanganyar pada 24 Februari 2024. Jika TPS masih terendam banjir, TPS akan digabungkan ke satu wilayah yang sudah bebas banjir sehingga bisa bekerja maksimal. Untuk lokasi TPS ini masih kita identifikasi. Yang pasti untuk lokasi TPS kami berharap itu dilakukan di masing-masing desa, di masing-masing wilayah desa. Untuk laporan dari TPS sendiri memang sudah ada beberapa lokasi desa yang memang sudah kering dan mungkin kemungkinan besar nanti untuk lokasi TPS memang ada yang kita jadikan satu. Jadi misalkan ada satu titik nih di desa tersebut yang posisinya kering, jadi mungkin dari TPS 1 sampai TPS 5 kita taruh di sana, TPS selanjutnya nanti kita taruh di mana seperti itu. Sesuai tahapan, KPU harus memberikan BIMTEK bagi semua anggota KPPS sebelum pelaksanaan pemilu. Nantinya rencana pendistribusian kotak suara akan dilakukan pada 23 Februari mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.